Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk bagi yang menonton video presentasi ini. Nama saya Muhammad Krisnabian. Saya adalah mahasiswa Telkom University semester 7. Saya dalam rangka menyelesaikan tugas personal branding, saya akan mempresentasikan tugas online branding dan presentasi. Nah, untuk yang pertama, yaitu personal brand statement saya pribadi, yang saya telah bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah empati. Karena menurut saya memiliki keyakinan kuat, yaitu brand yang sukses harus memiliki empati terhadap audiensnya sebelum mencoba menjual. Dikarenakan banyak perusahaan yang sudah besar, sudah penjualan sudah banyak, besar, tapi tidak memiliki empati terhadap audiensnya dan tidak mendengarkan yang sebenarnya mereka inginkan. Oleh karenanya, dengan begini dapat beresiko perusahaan untuk kehilangan customer jika seandainya di luar sana ada yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah kreativitas. Tidak cukup dengan empati, perusahaan tetap harus memiliki kreativitas. Nah, solusi yang saya berikan adalah saya memiliki kemampuan untuk berpikir out of the box. Untuk memecahkan masalah, kemampuan saya ini saya miliki dengan cara melihat sudut pandang berbeda. Mengikuti sudut pandang berbeda yang memungkinkan saya untuk menciptakan solusi yang lebih efisien, inovatif, dan asimetris. Oleh karenanya, saya yakin skill ini dapat membantu perusahaan ke depannya. Dan juga yang ketiga, yaitu hard skill. Walaupun perusahaan memiliki empati dan kekreativitasan, itu tidak cukup karena semua tergantung pada kompetensi. Oleh karenanya, saya memberikan kemampuan kompetensi yang saya miliki itu berupa hard skill, yaitu saya memiliki kemampuan Microsoft Office, Power BI, ataupun juga bisa Looker Studio, ataupun Tableau. Dan juga saya bisa memakai Canva juga ataupun PowerPoint. Dan menjadikan alat utama untuk saya untuk menerjemahkan ide-ide saya dan insight saya berbasis data untuk menjadi kampanye pemasaran yang terukur dan tervisualisasi supaya orang dapat mengerti maksud dari saya dan dapat membuat perusahaan bisa ke depannya lebih menguntungkan dan customer-nya lebih setia. Nah, kalau untuk platform dan profil, saya memilih LinkedIn. LinkedIn karena LinkedIn lah pusat jajaran profesional untuk target audiens karir, di mana platform yang lain seperti Instagram, TikTok, dan X terlalu luas jangkauannya. Orang yang di situ banyak yang hanya ingin posting diri sendiri, posting senang-senang, ataupun hobi, ataupun juga bisa olahraga ataupun kesehatan. Yang dimana itu bukan target untuk orang yang mencari untuk membesarkan karir dan profesionalisme mereka. Oleh karenanya saya memilih LinkedIn dibandingkan yang lain. Dan juga profil di LinkedIn saya sudah dioptimalisasikan dengan headline, summary, dan yang konsisten yang menonjolkan keyword pemasaran, data kreativitasan, dan empati yang dimana itu adalah keunggulan saya. Oleh karenanya saya memilih LinkedIn
dibandingkan platform lainnya. Nah, kalau untuk seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah salah satu postingan saya, yaitu kelas personal branding dengan Pak Nadif di Telkom University. Pada foto ini saya memberikan momen penutup yang cukup berkesan di kelas personal branding bersama teman-teman yang luar biasa dari administrasi bisnis, dan kami tidak hanya mempelajari teori branding tapi juga mempelajari keterampilan. Terima kasih terhadap Pak Nadif. Kita juga diajarkan cara membuat CV, cara membuat LinkedIn, dan juga cara untuk menunjukkan kemampuan kita supaya kedepannya nanti kami dapat diterima di perusahaan yang bagus. Nah, kalau yang ini adalah proposal logo PLN yang dimana saat itu saya masih magang di UP3 Bekasi, yaitu unit pelaksana pelayanan yang dimana kita mendistribusikan dan melayani masyarakat di daerah yang kita berikan, yaitu kalau kondisi saya waktu itu di Bekasi. Di sini saya diberikan tugas yaitu bersama teman-teman saya yang lain yang magang untuk membuat logo untuk event, di mana saat itu kami disuruh memberikan logo untuk kota Patriot Bekasi. Oleh karena saya buat ini, yaitu menggabungkan logo bambu runcing dari kota Bekasi dan juga menggabungkan gambar listrik PLN dan juga menggabungkan gambar air dari PLN dan juga gambar air yang ada di logo kota Bekasi. Ini proposal saya, dan juga di sana saya diberikan tugas yaitu untuk memvisualisasikan data, di mana saat itu saya diberikan data-data pelanggan di kota Bekasi. Saya disuruh untuk memberikan visualisasi berupa Looker Studio ataupun Power BI. Tapi di sana mayoritas mereka pakai Looker Studio. Oleh karenanya saya membuat visualisasi data dan saya sudah memberikannya kepada para mentor. Nah, salah satu postingan yang saya berikan di sana antara lain juga ada saya memberikan skripsi saya yang sedang dibikin. Karena saat ini saya sedang membuat skripsi juga. Dengan harapan minggu depan saya bisa DE, walaupun saya masih bab 2. Tapi saya yakin jika saya terus mengerjakannya dan konsultasi dengan dosen pendamping dan juga teman-teman yang lain, saya yakin saya dapat berhasil DE semester ini. Yaitu minggu depan harus bisa DE. Setelah itu juga saya juga ada pembuatan data entry, di mana saya diminta oleh para mentor untuk membuat data, membantu mereka dalam pelaksanaan data entry. Dikarenakan saat saya magang, kantornya sedang understaff. Dikarenakan pusat belum memberikan karyawan yang cukup, dan juga saat itu banyak senior-senior yang sudah pensiun. Oleh karenanya banyak karyawan yang keteteran, yang memiliki 2 job desk yang seharusnya dimiliki bolehnya 1. Oleh karenanya saya diminta di situ untuk membantu para karyawan untuk melakukan data entry di bagian mereka masing-masing. Nah, dan yang terakhir adalah saya akhiri presentasi ini dengan menegaskan kembali unique selling point saya, yaitu pemasaran didorong oleh empati dan dieksekusi dengan analisis data.
Karena kan banyak perusahaan yang tidak memiliki empati terhadap customer mereka dan akhirnya kehilangan loyalitas dari mereka. Dan juga banyak perusahaan yang sudah bagus dalam melakukan empati, tapi analisa datanya, kompetensinya tidak bisa. Oleh karenanya, itu sering poin yang saya berikan yang dengan harapan jika saya diterima di perusahaan, saya akan memberikan kemampuan-kemampuan saya tersebut kepada perusahaan. Nah, itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah,